Haleluya, puji Tuhan. Senang rasanya kembali berjumpa dengan saudara dalam program Mahanaim Q&A. Saat ini kita akan membahas satu topik, apakah yang dimaksud dengan nafas kehidupan? Saya rasa dari saudara ada yang pernah mendengar ini, tetapi mungkin juga ada saudara yang masih bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan nafas kehidupan. Puncak dari karya kreatif Allah adalah penciptaan manusia. Dan dari penciptaan Allah inilah kemudian kita akan mengerti, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan nafas kehidupan. Mari kita sama-sama melihat dulu di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi melakukan dua hal pada saat menciptakan manusia. Yang pertama, ia membentuk manusia dari debu tanah, dan yang kedua, ia menghembuskan nafasnya sendiri ke dalam lubang hidung Adam. Inilah yang membedakan manusia dari semua makhluk ciptaan Allah yang lain. Kita tahu bahwa ciptaan-ciptaan Allah yang lain diciptakan dengan Dia berfirman. Tetapi kemudian Tuhan ketika akan menciptakan manusia dikatakan Dia membentuknya dan kemudian Dia menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Ayat ini berisi 3 fakta mengenai penciptaan manusia. Yang pertama, dikatakan bahwa hanya Allah sendirilah yang menciptakan manusia. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa manusia itu diciptakan berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Allah membentuk dengan tangan Allah sendiri dan kemudian Allah menghembuskan nafasnya. Nah, manusia tidak diciptakan oleh kekuatan yang lain. Semua sel, DNA, molekul-molekul dalam diri manusia, atom apapun, semua yang komponen-komponen yang ada dalam diri manusia, itu bukanlah yang membentuk manusia, tetapi Allah yang menyatukan segalanya untuk membentuk kita. Karena itu kita mengerti bahwa manusia tidak diciptakan atau tidak terjadi secara kebetulan, tetapi Allah yang membentuknya. Kata membentuk merupakan satu terjemahan dari bahasa Ibrani yatsar, yang berarti memberi bentuk atau membentuk. Kita dapat membayangkan satu gambaran seorang tukang periuk yang membentuk ciptaannya, membentuk sebuah periuk dari tanah liat sesuai dengan kecerdasannya dan keinginannya dan tujuan-tujuannya. Nah, begitu pula ketika Allah membentuk manusia. Dia membentuk dengan pikirannya, dengan keinginannya, dengan tujuannya. Allah adalah tukang periuk yang begitu ajaib dan luar biasa, yang memiliki tujuan yang besar dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang dapat kita lihat dari Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7 ini adalah Allah menghembuskan nafasnya sendiri kepada manusia. Manusia lebih dari sekedar debu. Dia lebih dari sekedar tanah. Karena ada nafas Allah yang dihembuskan ke dalam. Jadi tidak hanya substansi fisik saja, tidak hanya materi-materi fisik saja yang Allah gunakan untuk membentuk manusia, tetapi dari Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7 tadi kita juga menemukan bahwa Allah menghembuskan nafasnya. Sehingga dikatakan manusia memiliki roh. Kita dapat menggambarkannya kira-kira seperti ini, saudara. Tubuh Adam baru saja dibentuk oleh Allah. Dari debu tanah, Allah membentuknya sedemikian rupa. Tetapi kemudian tubuh itu yang sudah dibentuk oleh Allah belum bernyawa, belum memiliki roh. Dan Allah kemudian menghembuskan nafasnya kepada Adam. Dan sehingga Adam kemudian dikatakan dalam ayatnya yang ke-7 tadi menjadi makhluk yang hidup. Di sini kita melihat bahwa Allah adalah sumber kehidupan dan Dia secara langsung memberikan kehidupan kepada manusia. Allah yang adalah sumber hidup itu menghembuskan nafasnya dan memberi kehidupan kepada manusia dan menjadikan manusia makhluk yang betul-betul berbeda dari ciptaan Allah yang lain. Karena ada unsur spiritual, ada unsur rohani yang kemudian kita miliki, yang berasal dari pribadi Allah itu sendiri, yaitu nafas Allah.
Allah memberikan manusia kehidupan secara langsung, dan saudara dapat melihat ini juga dari pernyataan Yesus di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-22. Yesus yang adalah Allah, dia mengaruniakan satu hidup yang baru kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dia menjanjikan, dia memberikan rohnya kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Dan itulah, roh itulah yang akan melahirkan kehidupan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Seperti bagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya, Allah memberikan roh untuk menghidupkan manusia itu, maka kemudian Yesus juga katakan bahwa kita yang hari-hari ini percaya kepada dia, maka dia juga memberikan roh kudusnya dalam kehidupan kita untuk memberikan satu hidup yang baru dalam kehidupan kita. Jadi kita mengerti bahwa pada prinsipnya roh itulah yang memberikan kehidupan. Baik ketika Adam pada waktu diciptakan, roh itu memberikan kehidupan kepada manusia, maupun secara rohani kita mengerti bahwa Roh Kudus di dalam kita itulah yang menghidupkan kerohanian kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang juga dapat kita lihat dari Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7 ini, di sana juga memberikan kita pengertian dari bagian terakhirnya dikatakan bahwa roh itu menjadikan manusia makhluk yang hidup. Manusia yang tadinya tidak memiliki nyawa, tapi kemudian mendapatkan roh Allah, dia menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita dapat melihat bahwa manusia adalah makhluk fisik yang bernyawa, tetapi kemudian memiliki aspek rasional dan juga spiritual, sehingga manusia menjadi makhluk yang unik di antara semua makhluk yang hidup di muka bumi ini. Kita mendapat pengertian apa yang dimaksud dengan nafas Allah di sini. Nafas Allah adalah kehidupan dan kuasa Allah yang Allah berikan kepada manusia untuk menghidupkannya. Sekali lagi bahwa nafas kehidupan adalah kuasa Allah, kehidupan yang Allah berikan kepada manusia untuk menghidupkannya. Kata Ibrani yang dipakai untuk roh adalah ruah, yang berarti angin, nafas, udara, dan roh. Kehidupan Allah akan terus hidup. Ini menjadi satu bagian yang tidak terlihat dalam diri manusia, tetapi ada. Seperti angin yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita rasakan. Begitu juga roh manusia. Memang adalah bagian yang tidak terlihat dari diri kita, tetapi roh itu ada dalam diri kita. Dan roh ini dirancang untuk ada selama-lamanya, bahkan ketika manusia itu mati. Saudara dapat membaca di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa dari debu kembali menjadi tanah seperti semula, tetapi roh itu akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi manusia dari debu akan kembali kepada debu, tetapi roh yang dari Allah itu akan kembali pada Allah. Jadi roh di dalam diri kita yang Allah berikan kepada kita itu akan terus ada untuk selama-lamanya, bahkan ketika kita mati. Tetapi satu pertanyaan penting bagi saudara dan saya, setelah kita mengerti bahwa roh itu yang menghidupkan kita dan roh itu akan terus ada, maka pertanyaan penting bagi saudara dan saya adalah di mana roh itu akan menghabiskan kekekalan. Ketika kita mati, roh itu akan berpulang kepada Tuhan. Tetapi di mana roh itu akan ada? Tentu kita tahu bahwa setelah kematian manusia akan diperhadapkan kepada dua tempat. Ada kekal di sorga atau akan mengalami kebinasaan di neraka. Dan kesanalah roh kita akan menuju, kesanalah roh kita yang diberikan Tuhan itu akan pergi. Nah, karena itu saudara, setelah kita mengerti betapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, Dia menghidupkan kita dengan rohnya, bahkan Roh Kudus itu memberikan kita satu kesempatan untuk mengalami kehidupan yang maksimal sesuai dengan tujuan Allah, mengalami kehidupan yang baru di dalam Yesus tentunya. Maka kita punya satu pengertian bahwa kita yang hidup di dalam Yesus, kita yang percaya kepada Dia, roh kita ketika Dia kembali kepada Tuhan, dia akan kekal bersama Bapa di sorga.
Karena itu saudara, mari kita renungkan ini baik. Kemana roh kita akan pergi setelah kita mati? Itu tergantung dengan pilihan-pilihan yang kita buat selama kita hidup hari-hari ini. Sekali lagi, nafas kehidupan itu adalah kehidupan yang Allah berikan, itu adalah kuasa Allah yang menghidupkan setiap kita, dan itu nanti akan berpulang kepada Allah. Tetapi saudara, mari pilihan-pilihan yang tepat hari-hari ini kita buat. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan kita hidup yang adalah anugerah ini, kita hargai sebaik mungkin dengan pilihan-pilihan tepat yang kita buat, bergantung penuh pada Tuhan, bergantung penuh pada pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kita yang sudah Tuhan anugerahkan adalah hidup yang juga menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, kiranya sedikit penjelasan ini dapat memberikan saudara pemahaman tentang nafas kehidupan yang dimaksud di dalam Alkitab, sehingga saudara bisa semakin kuat iman saudara, saudara bisa menjalani kehidupan juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.